Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa raziquhum wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin yamtazu fihi ashabus shimali an ashabil yamin. Amma ba'du, fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun bi taqwallahi azza wa jalla fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari kaum muslimin dan muslimat, al-musyahidin wal musyahidat wal mustami'in wal mustami'at, rahimanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Mudah-mudahan kehadiran kita dalam majelis ilmu ini mendapatkan rahmat dan karunia serta berkah daripadanya. Di pagi selepas subuh ini kita kembali berkumpul di tempat ini di majelis ilmu yang mudah-mudahan semakin meningkatkan iman, mengokohkan keyakinan serta menguatkan amalan kita. Sebagaimana kita berharap pula kepada Allah, mudah-mudahan segera mencabut atau segera mengangkat aturan pakai masker ini. Rasanya dah bosan juga kita pakai masker. Tetapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan segala rahmat dan kasih sayangnya segera mengangkat wabah ini daripada kita, sehingga kita kembali seperti biasa, salat dengan saf yang rapat, duduk dekat-dekat dan tidak ada kecurigaan. Ini batuk aja kawan, ada curiga. Bersin tak boleh, batuk tak boleh. Allah musta'an. Mudah-mudahan ujian ini menjadi pelajaran berharga bagi kita, menjadi juga sebagai introspeksi bagi kita untuk kembali kepadanya. Mudah-mudahan kita bertadarruh dan mengetahui bagaimana sesungguhnya kita tidak punya kemampuan kalau tidak Allah yang berikan. Oleh itu sekali lagi kita bersyukur kepadanya pada subuh yang berbahagia ini kita kembali di sini. Semoga Allah berikan rahmatnya kepada kita. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan salam dan salawat senantiasa disampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai, yang kita hormati dan ta'zim, dan mudah-mudahan menjadi satu-satunya ikutan yang kita taat dan menjadikannya teladan secara mutlak. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat dirahmati Allah. Kemudian doa kita untuk orang tua kita, ayah dan ibu kita, saudara-saudara kita, dan lebih khusus adalah para ulama
guru-guru yang telah mengajarkan kita, khususnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yang pada kesempatan ini kita mengambil sebagian kecil dari ilmunya yang sangat luas. Mudah-mudahan Allah lapangkan hati kita menerima yang hak dan dijauhkan daripada yang batil. Diperlihatkan kepada kita yang benar itu benar sehingga diberi kekuatan mengikutinya, dan diperlihatkan pula yang batil itu batil, diberi kekuatan untuk menjauhi dan meninggalkannya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, masih bersama Imam Asy-Syafi'i dalam pembahasan Al-Bayanul Khamis, yaitu tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita makna-makna yang terdapat dalam kitabnya, dalam syariatnya. Yang mana yang pertama adalah Allah, Al-Bayanul Awal, Allah langsung menjelaskan hukum asalnya dan menjelaskan secara detail juknis dan juklaknya, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaannya. Yang kedua, Allah jelaskan hukumnya di dalam Al-Quranul Karim secara asal dan menjelaskan sebagian daripada petunjuk teknis dan pelaksanaannya. Yang ketiga adalah Allah hanya menyebutkan hukumnya, kewajibannya dalam Al-Quran, lalu diserahkan ke Nabi SAW dengan wahyu yang Allah turunkan kepadanya untuk menjelaskan petunjuk teknis dan pelaksanaannya. Sedangkan yang keempat adalah hukum asalnya dan petunjuk pelaksanaan dan teknisnya. Semuanya itu hanya diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah turunkan secara mutlak, secara umum, kewajiban kita taat dan ikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kelima, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita untuk melakukan qiyas, yaitu menganalogikan sesuatu yang sama, ada kemiripan dengan sesuatu yang tidak ada hukumnya, yaitu sesuatu yang tidak ada hukumnya secara tekstual dalam Al-Quranul Karim dan tidak pula dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Tetapi yang serupa dan semakna dengannya ada hukumnya dalam Al-Quran dan atau hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Maka disinilah Allah membuka ruang ijtihad bagi para ahli ijtihad, yaitu para ulama ar-rasikhun, untuk membandingkan suatu masalah yang tidak ada hukumnya dalam Al-Quran dengan masalah yang ada hukumnya dalam Al-Quran dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, yang ini adalah bagiannya para ulama. Bagiannya para ulama, para penuntut ilmu, para mujtahidin, dan tentu saja yang namanya qiyas, yang namanya analogi, biasanya akan terjadi perbedaan pendapat. Makanya lahirlah kaidah bahwa ijtihad tidak membatalkan ijtihad yang lain. Tapi kalau ijtihad bisa dibatalkan dengan dalil yang sudah disebutkan Al-Quran, hadis dan ijma'. Tapi kalau jihad murni ijtihad, maka itu disitulah kita harus berlapang dada bahwa saya berbeda pendapat dengan saudara saya pada masalah yang sifatnya ijtihad. Adapun masalah ijtihad bila bertentangan dengan dalil, maka siapa yang punya ilmu tentang dalil itu berkewajiban mengingatkan, memberitahukan, mengajarkan kepada yang tidak mengikuti dalil. Di sinilah perlunya amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak boleh kita tahu orang mau ke Padang misalnya. Orang mau ke Padang tapi menempuh jalan menuju Dumai, dan kita tahu mantap atau pergilah. Tidak bisa.
Nanti dia ingin targetnya sampai 5 jam, akhirnya sampai 15. 15 yang ke Dumai dulu 5 jam kan. Tol kan udah buka tol sudah. Tidak ada yang tahu. Taib. Dulu 5 jam, nanti balik lagi Pekanbaru 5 jam, baru berangkat lagi Padang. 5 jam jadi 15 jam jadinya. Yang seperti ini kewajiban kita yang berilmu, yang mengetahuinya. Jadi tidak sebagian kan orang jangan dikasih tahu nanti marah dia. Memang ada orang yang kadang-kadang dikasih tahu tersinggung. Kamu kira saya tidak paham jalan? Saya punya map Google sekarang katanya dan sebagainya. Tidak. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang punya ilmu tentang itu berkewajiban untuk memberitahu dan harus juga siap untuk untuk ditolak. Ya kalau tidak siap ditolak berarti tidak bisa kita. Karena seorang dai itu tidak serta-merta, seorang alim tidak serta-merta diterima orang. Itu sudah sunnatullah. Ya sekitar ratus ribu, lebih dari 100.000 Nabi dan Rasul, 124.000 Nabi dan Rasul itu rasa-rasanya ya, seingat saya semuanya mengalami penolakan. Kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Tidak ada satu orang rasul pun seperti itulah, tidak datang satu orang rasul pun sebelum mereka kecuali selalu dikatakan kepadanya tukang sihir atau orang gila. Makanya kalau dibilang itu tidak menggunakan otak, tidak menggunakan akal itu masih ringan. Sebab berarti asal ada otaknya. Masih ada kan, cuma belum digunakan aja. Ya, masih ringan kan? Tapi kalau majnun, gila, itu sudah tidak ada lagi otaknya. Lebih dahsyat. Jadi itu biasa. Ya, jangan baperan dah. Ya kalau ada kita menunjukkan kebaikan pada orang lalu dicaci, dicela, dihina, tidak ngerti, orang mudeng, tidak mengeroti, itu tidak biasa itu. Itu sudah seorang dai itu harus disiapkan untuk itu. Atau ketika kita mendirikan sunnah Nabi SAW, ini kayak ya kadang dibilang kayak kerbau, dia tutil hidungnya, atau dia tuh tidak tahu ya, ditindih hidungnya, lalu diikat kemana saja disuruh mau. Ya memang kita dengan Allah dan Rasul itu lebih daripada itu. Apapun disuruh, walaupun kita tidak tahu maksudnya, tapi Allah dan Rasul disuruh kita laksanakan. Jangan bilang pula kita taat sama Allah kalau kita suka, kalau tidak suka tidak, itu tidak taat namanya. Baik, kembali ke sini. Kembali ke pelajaran bahwa masih berkaitan dengan al-bayanul khamis, yaitu tentang asalah hukum atau masalah hukum yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran, dalam hadis, tetapi ada perintah dari Allah secara umum bahwa untuk hal-hal yang boleh ijtihad, yang bisa dikomparasikan, yang bisa dianalogikan, bisa dibandingkan, maka berlakulah yang namanya qiyas. Berlaku namanya qiyas. Inilah satu cara juga Allah menjelaskan kepada kita tentang hukum-hukumnya. Baiklah kaum muslimin, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bagi yang punya kitab kita sampai di akhir halaman 39 kemana? Qala rahimahullah dalam alinea ke-122 halaman 40, wal qiyasu, dan qiyas itu ma tuliba bid dalaili ala muwafaqatil khabaril mutaqaddim minal kitabi awis sunnah. Qiyas itu adalah hukum yang dicari bid dalaili, berdasarkan petunjuk-petunjuk, ala muwafaqatil khabaril mutaqaddim, petunjuk-petunjuk yang sesuai dengan khabar, dengan berita yang terdahulu. Jadi ada berita terdahulu. Minal kitabi, dari mana berita itu datangnya? Al-kitab
Al-Quranul Karim, awis sunnah atau as-sunnah. Berarti qiyas itu adalah mencari hukum dengan apa? Petunjuk-petunjuk yang diambil dari mana? Dari khabar yang terdahulu. Berarti tidak khabar sekarang. Kalau sekarang berarti namanya bukan khabar, itu karangan. Ya, tidak sedikit orang sekarang mengarang-arang lalu dinisbatkan kadang baik kepada nabi namanya hadis palsu, atau kepada imam ulama misalnya namanya adalah pendapat palsu. Seperti orang menisbatkan misalnya sekarang heboh tentang masalah akidah ya. Heboh Allah di mana? Subhanallah ya. Jadi Nabi belum selesai menjelaskan nampaknya nih. Nabi belum selesai sehingga ribut kita. Kan itu artinya berarti Nabi tidak menjelaskan. Apa sebab? Sebab Al-Quran bahasanya mutasyabihat. Al-Quran bahasanya tidak jelas. Sehingga perlu kita berdebat panjang lagi hari ini. Padahal dulu sahabat Nabi SAW tidak ribut masalah ini. Semuanya sepakat Allah di salah itu bahaya. Beriman pada zahir Quran itu kafir katanya. Jadi harus beriman dengan tidak zahirnya, pakai bahasa takwil sendiri. Ya, kaum muslimin dan muslimat, kalau seandainya takwil yang jadikan dasar, tidak akan ada sepakat umat ini sampai hari kiamat. Tak akan ada sepakatnya. Kenapa? Akal kita, antum ketika merasa lebih cerdas, bapak nih, dikiranya dasman tidak pakai otak, betul kan? Iya tak? Pasti itu. Masing-masing mengerasakan dia paling cerdas. Akal siapa yang akan kita ikuti? Makanya ikhwani billah, ikutilah Al-Quran dan hadis Nabi alaihissalatu. Tidak, kami ikut Quran, cuman makna tidak seperti yang disebut Quran. Ikut apa? Quran mana yang nanti ikut? Al-Quran itu bicara dengan bahasa mubin, bahasa yang jelas, menjelaskan. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, sesuatu yang tidak bisa dikiaskan, tidak bisa pakai kias. Nah, ketika masuk kias ke dalamnya, masuk ijtihad di dalamnya, akhirnya terjadi perdebatan panjang. Seharusnya tidak boleh berdebat lagi kita. Ya, seperti ada Imam Az-Zahabi meriwayatkan daripada seorang gurunya, ada orang yang mengingkari itu datang, kamu yang mengatakan Allah di atas katanya, di atas langit. Dia bilang tidak, demi Allah saya tidak mengatakan katanya. Siapa saya sampai saya pula yang menaikkan Allah ke langit itu. Kaum muslimin dan muslimat. Lalu dia bilang yang mengatakan itu Allah sendiri dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Bedanya saya percaya, kamu tidak, itu aja bedanya. Saya ini yakin sebab Allah berbicara dalam bahasa Arab mubin, bukan bahasa Arab yang tidak mubin. Jelas? Kamu tidak percaya kenapa? Karena ikut analogi, ikut akal. Kalau saya ikut wahyu. Mana hebat, wahyu atau akal? Betul nih, Pak Akil dengan Pak Wahyu mana lebih hebat? Wahyu lebih hebat daripada akal. Dan Allah dan Rasul pakai bahasa Arab yang tidak jelas atau bahasa yang jelas? Bahasa Arab yang jelas. Makanya kalau ada yang jolly, jadi ambil yang tidak jolly. Nanti ribut kita. Ambil yang jelas dulu, walaupun sedikit. Jangan cari yang tidak jelas, walaupun nampaknya banyak. Baiklah kaum muslimin dan muslimat. Jadi bidalail, dengan dalil-dalil yang diambil dari berita yang dahulu yang telah ada. Jangan dibuat berita baru sehingga ada yang menisbatkan kepada sebagai imam seperti dinisbatkan pada Imam Asy-Syafi'i, ya, bahwasanya Imam Asy-Syafi'i mengatakan kanallahu wala makan. Allah dulu ada tanpa tempat. Ini bahasa modern ini, bukan bahasa. Nah, wala zala ala makan. Dan Allah itu masih tetap seperti yang dulu. Ya, tidak bertempat. Ini tidak bahasa Arab asli. Kalau datang Imam Syafi'i marah, kamu kira saya tidak pandai bahasa Arab ya. Ini bahasa Arab karangan, ini bahasa Arab
karangan yang disebut kepada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Siapa yang punya balaghah bahasa Arab, dia paham ini bukan bahasa Arab yang sesuai dengan levelnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ini bahasa-bahasa mantik ini. Itu mantik, itu rugi tidak masuk pondok Darun dulu, tidak belajar mantik. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Ini bahasa bukan bahasa Arabnya Bani Huzail yang Imam Syafi'i kita tumus itu. Memang dicari dalam kitab-kitabnya, insya Allah tidak ketemu. Ya, baik sanad yang palsu sekalipun tidak ada sanadnya. Nah, baiklah kaum muslimin. Ini salah satu contoh bahwasanya dinisbatkan perkataan yang sekarang kepada orang dahulu. Ini tidak masuk. Makanya harus berita yang dahulu, dalil yang sudah ada, bukan dalil yang dibuat sekarang. Harus dalil terdahulu. Jadi petunjuknya dicari dari muwafaqah, sesuai dengan berita terdahulu, minal kitab atau sunnah, dari Al-Quran ataupun sunnah Nabi SAW. Dicari makna-makna yang sesuai dengannya. Li'annaha, kenapa kitab dan sunnah saja yang jadi dasar di sini? Kenapa? Li'annahuma alamul haqq. Karena Al-Quran dan As-Sunnah alamul haqq, benderanya. Alam itu maknanya bendera atau tanda. Kalau ada orang misal buat batas tanah, disebut di situ alam, tandanya. Apa namanya itu? Tapal batasnya ya. Atau bendera. Bendera kita merah. Apa lagi? Merah putih. Merah artinya berani, putih suci. Jadi kita harus orang yang berani, karena di dalam ini tidak ada kepentingan kecuali kepentingan bersama yang suci. Ya, kalau sudah ada kepentingan, hilang merah putihnya, penakut dan jadi kita harus betul-betul merah putih. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Ini disebut dengan alam. Jadi kalau nak tahu nanti orang Indonesia, lihat benderanya. Ya, lihat benderanya. Kita nanti di akhirat juga, kalau nak tahu mana yang benar-benar pengikut Nabi Muhammad SAW, lihat benderanya nanti. Ya, karena masing-masing nanti punya bendera. Bahkan penipu pun nanti ada bendera penipunya. Hati-hati. Ya. Likulli ghadirin liwa'un yaumal qiyamah. Penipu itu akan bawa bendera sendiri pada hari kiamat. Dan Nabi juga bawa bendera. Maka dari sekarang tegakkan bendera Nabi, jangan bendera selain Nabi SAW. Maka cari patokan kebenaran dari Rasulullah SAW. Cuman sayang perkataan Nabi pun ditakwil juga. Itu masalah gimana nak taat ke Nabi SAW. Ya tak? Perkataan Nabi pun sekarang kita rubah lagi maknanya. Oh, bukan ini maksud Nabi begini. Akhirnya Nabi kembali lagi tidak jadi mufassir dia, karena perkataannya belum menjelaskan. Perkataan ulama lain lagi yang menjelaskan. Ini subhanallah cara-cara yang dibisikkan syaitan memalingkan kita dari taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan alasan bukan ini maksud Nabi begini. Terus kapan kita paham maksud Nabi? Nabi sendiri tidak pandai menjelaskannya. Bahasa Nabi tidak jelas. Berarti dulu sahabat tidak jelas. Tentu sekarang Pak Sobat lebih enggak. Itu kaum muslimin dan muslimat. Inilah akibat daripada tidak memahami secara zahir. Semuanya tafsirnya kemana-mana. Oke lah kalau tafsirnya masih diterima secara bahasa, makbulun, karena sebagian lafaz itu mengandung beberapa makna. Ini dilakukan oleh ulama. Tapi yang masalahnya adalah sesuatu yang tidak mengandung makna kecuali makna itu, lalu kita palingkan. Nasallallahu alaihi wasallam. Kapan kita mau jadi orang taat itu? Orang taat kaum muslimin, ingat, orang taat, apa makna taat? Kalau suka taat, kalau tidak suka taat, itu semua orang taat. Sama dengan sekarang nih masalah virus corona ini. Ya. Saya sebenarnya tidak suka pakai masker, terus terang. Tidak suka sholat berjarak-jarak. Saya tidak suka. Cuman itu aturan.
Siapa yang taat ikut, kalau yang tidak taat ya berontak, itu aja. Bahkan kadang-kadang berkuar-kuar di media medsos kan bahwasanya enggak ada dan sebagainya. Akhi, ada enggak ada, tapi antum diatur sekarang. Antum diatur. Yang mengatakan ada itu ahlinya. Antum ahli apa? Ahli debat. Ahli debat. Ya. Tapi kalau seandainya antum memang ahli virologi, tenaga kesehatan, petugas gugus tugas dan sebagainya, kemudian pemangku kebijakan, saya akan taat ke antum. Saya akan taat. Jelas Pak. Karena taat itu bukan ketika suka. Saya yakin tuan-tuan kalau punya istri, kalau dia bilang bang kalau belanja lancar saya taat bang, kalau enggak, istri dapat jawab apa nih? Istri taat nih. Jadi taat itu ikhwan. Disinilah Nabi menekankan kami berbaiat ke Nabi SAW ala sam'i wa ta'ah bil mansyati wal makrah. Kami berbaiat ke Nabi SAW mendengar dan taat, suka tidak? Suka tidak? Tidak suka. Jangan tunggu suka semua aturan baru ditaati. Seperti yang kita ceritakan dua pekan yang lalu, masih ingat? Seorang badui yang melanggar lampu merah. Saya lebih tua dari lampu merah nih katanya. Ya, belum lagi ayahmu lahir saya sudah lewat di sini terus. Antum lebih tua lalu tidak taat aturan. Itu juga alasan orang jahiliyah dulu menolak Nabi alaihissalatu wassalam. Kami lebih tua dari kamu, kok kamu bisa ngajarin kami? Nah, jadi kalau orang tua di kampung dulu katanya, kamu duluan saya makan kerak dari kamu katanya. Ya kerak dimakan, kanker lah kita. Kalau sudah makan kerak biasanya orang miskin, mohon maaf. Ya berarti kanker, menyebabkan penyakit kanker. Jadi kalau kerak tolong jangan dimakan ya, kasih sama. Ya ayam pun kena kanker tidak lama menderitanya. Kalau kita lama, umur ayam kan tidak panjang Pak ya. Tunggu umurnya cukup lagi di sembelih. Kalau kita lama, makanya jangan dimakan kerak. Makanya kanker kita. Ada yang bilang duluan saya makan garam. Ya garam dimakan, dimam, tumam. Garam dimakan ya naik darah, makanya pemarah jadinya. Jadi tidak masalahnya bukan siapa yang duluan makan garam, duluan makan kerak, tidak. Siapa yang Allah berikan ilmu. Kalau dulu Nabi dengan wahyu, kalau kita bita'allum kata Nabi alaihissalatu wassalam, mesti duduk di majelis ilmu. Tidak bisa sambil mendengar. Ya, itu sebagian saja, tapi duduk di majelis ilmu itu sangat penting. Baiklah kaum muslimin. Jadi li'annahuma, karena Al-Qur'an dan Sunnah alamul haqqi al-muftaradi talabuhu, adalah benderanya kebenaran. Siapa yang pegang Al-Qur'an dan Sunnah berarti dia diikuti, karena dia bawa bendera kebenaran. Jadi apa? Pokoknya apa dalil cu? Pula ya. Apa dalil Ustaz? Nah, ini Al-Qur'an, ini hadis. Ini Al-Qur'an makna ndak itu. Nah, ini yang masalah lagi kaum muslimin dan muslimat. Kaum muslimin. Jadi kalau semua ayat, semua hadis kita tidak terima makna aslinya, kita kemana-mana nanti kaum muslimin dan muslimat. Jadi ini siapa yang dalil Al-Qur'an berdalilkan hadis Nabi alaihissalatu wassalam dengan istidlal dan istinbat yang benar. Tentu saja nih, yang paham ini adalah para ulama kita dan para penuntut ilmu. Nah, dan pada umumnya seperti yang dikatakan Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, sahabat Nabi yang diberi keahlian menafsirkan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu sebagian besarnya mudah dipahami. Berarti kalau mudah bahasanya bahasa zahir atau bahasa tersembunyi? Bahasa zahir. Karena sekarang kalau saya ceramah dengan bahasa majas semuanya, bingung enggak tuan-tuan? Bingung kan? Saya bilang ke atas, antum bilang kemana-mana maknanya. Bingung enggak? Bingung. Ada yang memahami di atas, ada yang memahami di mana, ada yang mengenai dan sebagainya. Oleh sebab itu ikutilah Al-Quran dan hadis sesuai dengan makna zahir, kecuali ada dalil dari Al-Quran atau hadis yang memalingkan dari makna itu. Seperti yang kita pelajari dalam ilmu usul fiqh, bahwa hukum asalnya perintah itu
wajib, kecuali ada dalil yang memalingkan makna wajib itu. Jelas ya? Jadi memang itu hukum asalnya larangan itu haram, kecuali ada dalil yang memalingkan dalilnya di mana? Ini Al-Quran dan hadis lagi, bukan pendapat dan keinginan. Nah, al-muftaradi talabuhu, yang wajib dicari, dituntut. Berarti bendera kebenaran Al-Quran dan hadis itu wajib dituntut. Nah, katalabi ma wasaftu qablahu, seperti mencari sesuatu, mencari dalil pada sesuatu yang aku sebutkan sebelumnya. Tentang mencari kiblat kemarin kan dicari tandanya. Minal qiblati wal adli wal mithl, seperti mencari kiblat. Kita bisa memakai qiyas, mengukurnya bahwa kita berada dari Ka'bah itu di arah timur, berarti kiblat kita di arah barat. Ketika orang berada di utaranya, berarti dia menghadap ke selatan. Ketika dia berada di timur, di barat, berarti menghadap ke timur, dan seterusnya. Ini bisa Allah suruh kita untuk mencarinya dengan firman-Nya, fawallu wujuhakum syatrah, aina ma takunu fawallu wujuhakum syatrah. Nah, wal ajli, demikian pula berusaha mencari orang yang adil dalam memutuskan. Kemarin orang yang sedang ihram menembak atau berburu, maka hukumnya adalah membayar sekelas itu pula, semisal itu pula hewan ternak. Nah, siapa yang menjadi apanya? Tentu orang yang adil. Orang adil itu seperti apa? Yang istiqamah agamanya dan terpandang muru'ah dan martabatnya, tidak rusak harga dirinya. Nah, istiqamah agamanya, orang paham yang istiqamah itu orang yang melaksanakan perintah, meninggalkan larangan agama. Dan yang muru'ahnya bagus itu apa? Tidak melanggar sesuatu yang menjadi tradisi umumnya orang yang seperti dia. Kalau dia ulama, dia tampilannya seperti ulama. Mohon maaf, misalnya seorang hukum asalnya memakai kaos oblong, dosa apa tidak? Enggak kan? Dosa. So kalau saya bawa sholat, sah apa tidak? Sah ya. Tapi jangan pakai legging lawan di bawah. Nah, iya, sah. Taib. Sah saya bawa sholat. Tapi kalau sempat saya dalam kajian ini pakai kaos oblong, pakai peci berneta, menurut tuan-tuan, apa kira-kira komentarnya? Kalau yang masih moderat, masya Allah Ustaz, masya Allah tampilannya necis hari ini. Misalnya dia agak gaul hari ini, misalnya Ustaz, disebut Ustaz gaul, modis dan sebagainya, betul kan? Iya. Tapi bagi yang ekstrim dan berubah nih Ustaz katanya, tidak usah hadir lagi majelisnya. Iya tak? Makanya tampilan diperlukan. Makanya ketika kami di pondok dulu, semoga Allah membalas kebaikan guru-guru kami semuanya, kalau keluar ke pasar mesti pakai peci. Kalau tidak, kena rotan 5 kali. Kalau sempat 3 kali sepekan itu tidak pakai peci ke pasar, berarti 3 kali 15, lumayan. Anak sekarang yang rotan 15 kali, itu rotannya tidak tanggung-tanggung sampai meninggalkan bekas. Kalau bahasa kaminya bidek dibuatnya, bapasal di situ, tuh bapasal, nampak bekasnya, hijau, biru, dan hitam. Tapi alhamdulillah, kenangan itu manis akhirnya, karena mereka mendidik kita bahwa seorang yang penuntut ilmu itu, apalagi kalau sudah jadi ustadz nanti, yang baik itu tampilnya juga seperti ustadz. Ya. Minimal ke pasar tuh tidak pakai peci, pakai jubah lah, pakai sarung ya. Makanya kalau di Jawa Timur saya lihat itu masya Allah, ke bandara pun anak-anak pakai sarung dia. Kiki pakai sarung itu pula, sarungan dia betul. Iya Pak. Jadi kelihat di bandara itu. Jadi makanya ustadz juga harus
Tapi tidak haram, tidak. Ini maksudnya. Jadi istiqamah agamanya dia melaksanakan perintah. Tidak mungkin kita mengatakan si fulan istiqamah walaupun dia seorang yang ahli berceramah atau berretorika misalnya. Tetapi ketika salat misalnya, salat tidak bisa dijadikan contoh. Rukuknya tidak sempurna. Misalnya sujudnya tak sempurna. Yang tahu ini kan tentu yang belajar ya, yang tidak tahu yang tahu. Kemudian luar biasa kencangnya, ekspres, super eksekutif misalnya. Ya. Makanya tuan-tuan kalau mau sholat sunat, ya mau segera, jangan di depan orang. Ya, dapat dinilai. Kalau ustaz itu dinilai orang nanti. Jadi memang susah juga ikhlasnya di ustaznya, lebih berat ikhlas daripada orang. Mungkin mohon maaf orang-orang yang tidak dikenal ikhlas lebih mudah baginya daripada orang yang dikenal. Wajarlah Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan ma'alattu syai'an ashadda alayya min niyyati. Saya tak pernah menjaga sesuatu yang lebih sulit daripada menjaga niat. Sebab apa? Mohon maaf. Sebab kau tak rasakan apa yang kurasakan ya. Ya. Mohon maaf ketika kita salat misalnya depan orang bukan sengaja tampil ke depan, bukan, depan orang, ada orang sekeliling. Syaitan itu akan mengatakan, kamu ustaz, salatnya harus. Iya macam-macam lah. Akhirnya masuk godaan ini. Tidak pernah merasakan itu. Tidak pernah merasakannya. Saya kira apa yang kurasakan juga. Jadi kaum muslimin, masing-masing kita merasakan dalam level yang berbeda-beda, pasti. Syaitan. Awalnya kita tidak ada niat itu sama sekali. Tiba-tiba nampak pengurus. Datang pengurus, ingat dia. Jadi memang berat untuk menjaga keikhlasan itu. Tapi kalau sudah dibiasakan, dididik seperti tadi, akhirnya dia tidak berat lagi. Nah, makanya Imam Sufyan Ats-Tsauri juga mengatakan talabnal ilma li ghairillah. Awalnya kami nuntut ilmu ini sama, bukan karena Allah katanya. Bukan karena Allah. Lihat ini jadi ulama besar, ingin seperti dia. Ada unsur duniawinya dikit. Lihat ini jadi penceramah kondang, ingin seperti beliau. Lihat ini sudah jadi pejabat tinggi, ingin seperti beliau. Walaupun nanti ada niat kebaikan dalamnya, jadi pejabat nanti biar bisa keputusan dan kebijakan yang positif dan sebagainya. Niat itu ada. Lalu Atta Sufyan dengan ilmu akhirnya kami jadi ikhlas. Bahasanya fa'aba yakuna illa lillah. Sehingga ilmu itu tidak mau rupanya kecuali kalau ikhlas. Kalau tidak ikhlas tidak mau dia. Berat. Makanya kaum muslimin yang bertahan di majelis ilmu lebih banyak atau yang tidak bertahan? Kalau yang bertahan, insya Allah ketahanannya itu tanda keikhlasan. Tapi kalau tidak bertahan, mungkin kalau tidak ada halangan lain, mungkin bahwa keikhlasannya berkurang. Berat dia. Tapi kalau seandainya bertahan, itu tanda bahwa ilmu itu telah mengajarkan kita untuk ikhlas. Nah, wal adli. Jadi wal adli itu berijtihad kita mencari siapa yang adil itu. Dengan apa? Dengan tanda-tanda yang telah Allah berikan. Dengan tanda-tanda yang Allah berikan. Siapa yang wa may yuti'illaha war rasul wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang taat pada rasul berarti taat pada Allah. Kita lihat dia ikut rasul apa tidak. Berarti dia taat pada Allah, ini orang taat. Tapi kalau rasul tidak ditaatinya, susah kita mengatakan dia jadi orang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ketaatan itu bertingkat-tingkat. Ada yang memang bergembira dan senang dapat perintah dari Allah dan Rasul. Ini tingkat luar biasa ini. Seperti sahabat-sahabat dulu, ya, mereka itu mohon maaf ya, mereka yang datang ke Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan kalau tidak sempat setiap hari bergantian untuk melihat Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika bertemu dengan sahabat lain, yang ditanya apa? Apa yang Allah turunkan hari ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengharap dapat, seolah-olah seperti kita hari ini dapat job ya. Ya kalau kita sebagai
dapat sebagai pegawai, sebagai karyawan, dapat job berarti kan ada. Nah, kalau dapat job ada apa namanya? Job namanya ya. Proyek lah ya. Dapat proyek. Ada sesuatu di situ. Begitulah mereka mendapat perintah dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian beliau melanjutkan, wa muwafaqatuhu takunu min wajhain. Yaitu sesuainya itu apa yang sesuai? Dalalah tadi, tanda-tanda tadi, petunjuk-petunjuk tadi, sesuainya itu min wajhain, dari dua wajah, dari dua arah, dua bentuk, dari dua aspek. Ahaduhuma ay yakuna Allah wa rasuluhu aw rasuluhu sallallahu alaihi wasallam harrama asy-syai'a mansusan aw ahallahu limakna. Yang pertama muwafaqahnya secara tekstual, di mana Allah atau Rasulnya mengharamkan sesuatu mansusan secara tekstual. Ini haram, ini halal, ini haram, ini halal. Jelas ya? Nah, seperti innama harrama alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinzir. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan kepadamu darah, kemudian daging khamr wal maisir, kham. Innama harrama alaikumul maitata wad dama, mengharamkan bangkai, wad dam, darah, wal lahmal khinzir, dan babi misalnya. Ini nas ini. Taib. Au ahallahu li makna, atau Allah halalkan karena makna, karena tujuan tertentu yang terkandung di dalam larangan tersebut. Misalnya Allah menghalalkan makanan. Maknanya apa? Karena baik dan tidak bermudarat. Misalnya, innam wa halalakumut thayyibat. Allah menghalalkan bagimu segala yang baik-baik. Nah, wa harrama alaikumul khaba'ith, dan mengharamkan bagimu segala yang khabith, yang buruk, yang keji, yang bermudarat. Nah, ini lima makna, karena ada makna yang terdapat di dalamnya. Maka kita lihat mana yang bermudarat. Misalnya Allah haramkan khamar secara nas, memabukkan, sah. Tapi narkoba haram tak? Yang tanya Pak polisi jelas haram. Sekarang nanya ke ustaznya, narkoba haram tak? Kenapa? Innama harrama alaikumun narkoba. Hah? Atau Nabi katakan la tata'atu narkoba? Tidak ada. Ya. Tapi ada makna yang sama dengan makna yang sama dengan sesuatu yang Allah haram. Apa itu? Khamar. Khamar dilarang karena dia memabukkan. Ma'askara, sehingga Nabi katakan ma'askara kathiruhu faqaliluhu haram. Segala yang memabukkan banyaknya sedikit saja Di situ pula kita akan tahu, walaupun bahannya sama, prosesnya tidak beda, halalnya makan tapai. Tahu tapai? Senang? Suka ya? Tidak suka juga. Kasihan. Tapi halal pun tidak? Halal. Kenapa? Karena tidak terdapat padanya sesuatu yang karenanya Allah haramkan khamar, yaitu memabukkan. Ya, tapi mabuk kan? Enggak ya? Kecuali kalau sudah jadi khamar. Taib. Yang dimasukkan untuk penyedap makanannya apa namanya? Bukan. Yang prosesnya sama dengan khamar. Periode pertama jadi khamar, setelah itu dia jadi, bahasa Arabnya khal. Cuka. Nah, cuka bahannya kan sama, dari buah, jika dari korma, bisa dari apa saja, apple, anggur, prosesnya sama, fermentasi.
Maka sekian hari, saya tidak ahli, tidak tahu saya, menjadi khamar. Setelah lepas itu jadi cuka. Setelah lepas periodisasi khamar dia menjadi cuka. Sama. Tapi kenapa cuka halal? Khamar haram karena makna. Allah haramkan khamar karena memabukkan. Allah halalkan cuka karena tidak mabukkan. Ini namanya adalah Allah haramkan atau halalkan atau Rasulnya sesuatu karena ada makna atau karena secara tekstual. Disebutkan itemnya langsung. Dan ada yang hanya disebutkan sifatnya saja. Oleh sebab itu ikhwani fillah kaum muslimin dan muslimat, mencari hukum sesuatu itu tidak selamanya itemnya disebutkan, tapi ada spesifikasinya. Jadi kadang sebagian orang ketika kita bicara tentang ikut sunnah, lalu dia tanya, apa dalil mikrofon katanya? Ya. Apa dalil mikrofon dan sebagainya? Apa dalilnya boleh makan rujak ule? Kalau rujak ule ada bahasa kamparnya bahaya tuh. Dari ular gitu. Orang di sini makan rujak ular katanya kan? Bukan. Ulek rupanya dari bahasa Jawa ya, ulegan. Sama dengan cilok. Cilok kalau di kampar Pak dikejar orang. Mencilok, mencuri. Rupanya dari orang Sunda. Artinya saya tidak tahu apa cilok. Ya belum pernah mencilok, belum pernah makan cilok. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi ada yang mansus alaih dan ada li makna. Ada karena makna Nabi dan Rasulnya atau Allah dan Rasulnya, Allah atau Rasulnya menghalalkan atau mengharamkan karena ada makna. Tidak secara tekstual namanya disebutkan. Kalau disebut namanya, sehingga jangan dituntut semua ada dalil. Sehingga ada kaedah besar dibuat oleh para ulama berdasarkan Al-Quran dan hadis. Bahwasanya hukum asalnya masalah makanan, minuman, berpakaian, interaksi, masalah duniawi, hukum asalnya halal. Al-aslu fil asya' al-ibahah. Hukum asalnya segala sesuatu yang sifatnya duniawi itu adalah halal. Kecuali ada dalil yang mengharamkan. Di mana tahu dalil mengharamkan? Karena makna tadi. Dan hukum asalnya ibadah, keyakinan, hukumnya ibadah itu haram dilakukan. Haram meyakini sesuatu tentang Allah. Kecuali dengan dalil. Jangan dibalik. Ya, ketika berbicara tentang akidah, bicara tentang ibadah pakai akal. Jelas? Tapi ketika bicara tentang masalah dunia tuntut dalil. Itu balik. Nah, kenapa antum meyakini ini? Apa dalilnya? Ini Al-Qur'an ini hadis. Kalau dia masalahnya maqulul makna, bisa dipahami makna yang terkandung dalamnya, atau ibadah ghairu mahdhah, maka berlaku padanya analogi. Tapi kalau dia ibadah tauqifiyah, tidak berlaku analogi. Misalnya siapa yang baca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, satu malam 3 kali seperti mengkhatam Al-Quran. Nabi yang katakan ayajizu ahadukum ayaqra al-Qur'ana fi lailah atau thuluth al-Qur'an fi lailah. Lalu dia katakan qul huwallahu ahad, man qara'a qul huwallahu ahad fi lailatin fa ka'annama qara'a thuluth al-Qur'an. Nah, lalu kita katakan kalau qul huwallahu kan dekat dengan qul a'udzu birabbil falaq. Berarti dong sama, minimal mirip-mirip lah. Ya tak? Bisa enggak? Hah? Nah, tidak bisa, ini tidak berlaku analogi di sini. Jelas? Kalau Allah suruh kita baca tasbih, tahmid, apa lagi? Takbir. Selesai salat fardu berapa kali? 33 kali. 33 saja hebat, apalagi 33 kali 33. Bisa? Bisa? Pak? Hah? Ya, 33 kali saja hebat. Apalagi kalau kita baca 33 kali 33. Berapa tuh, Pak?
Bisa? Berlaku kias? Berlaku kias? Ya enggak. Karena ini khusus ibadah. Hukum asal enggak boleh kecuali ada dalil. Enggak berlaku kias di sini. Kalau enggak nanti banyak ibadah dirubah orang. Kalau sudah berubah ibadahnya, damai hati kita. Antara masjid dengan tahlilan dengan yang tidak tahlilan, damai dia. Hah? Damai? Enggak usah enggak tahlilan. Ada tahlilannya sir dengan tahlilannya jahar. Damai dia? Damai? Terserang serius nih kaum muslim. Damai enggak? Enggak. Pasti orang kalau mengundang ustaz nanti undang Ustaz Dasman. Itu bagus tahlilannya, masuk tuh. Kalau tengok, ini enggak mau tahlil, zikir enggak mau dia tuh katanya. Dibilang enggak mau berzikir ya. Iya. Itu enggak bisa. Jangan masuk. Betul kan? Betul kan? Makanya di sinilah pentingnya kita merujuk ke alamul haq, bendera kebenaran itu Al-Qur'an dan hadis. Yang tak berlaku kias dalamnya dikiaskan. Yang berlaku kias baru ini. Demikian pula dengan keyakinan. Tidak boleh kita meyakini sesuatu tentang Allah kecuali dengan dalil. Jelas? Tidak boleh meyakini sesuatu tentang Allah kecuali dengan dalil. Ya Pak ya? Seperti misalnya kalau Allah punya arasy, berarti punya dayang-dayang. Boleh? Boleh? Kenapa enggak? Kan raja. Punya singgasana. Tentu harus ada pelayan, betul? Boleh? Auzubillah. Tidak bisa. Jadi itu kaum muslim. Makanya berlaku ini juga. Kalau seandainya dia punya sunggasana, mesti perlu tempat. Berlaku nih? Tidak berlaku. Apa sebab? Tidak berlaku? Tidak berlaku? Kias di sini. Kan enggak ada yang pergi ke atas. Ada yang pergi ke atas kecuali Nabi alaihissalatu wassalam. Jelas? Dan Nabi pun tak melihat Allah waktu itu. Dalam Mi'raj Nabi tidak melihat Allah. Sehingga Nabi pun tak punya ilmu tentang Allah kecuali yang diwahyukan. Maka percayalah pada wahyu, jangan mengada-ngada. Jangan ditambah, jangan dirubah. Jangan ditambah, jangan dirubah. Sebab menambah itu namanya mandai-mandai. Menolak namanya tongkau. Ya, merubah namanya mandai-mandai juga. Tuan-tuan suka enggak sama orang mandai-mandai? Pak, suka sama orang mandai-mandai? Tak suka. Enggak ada yang suka sama mandai-mandai. Bahkan sebagian ada yang lebih ekstrim. Anak buahnya mengerjakan pekerjaan bagus hasilnya, tapi karena enggak disuruh bongkar lagi. Ada? Ada. Saya enggak. Kalau saya enggak. Kalau saya enggak. Ya misalnya ada yang bypass kadang-kadang kan, kebijakan itu harus melalui saya, tapi di bypass. Oke, selesai. Ya saya tidak masalahkan, cuma diingatkan besok. Sebab kalau tidak selesai saya jadi minta tanggung jawab, maka harus melalui saya. Dan alhamdulillah saya tidak pernah mempersulit. Jelas teman-teman. Tapi ada enggak? Kamu pandai-pandai sendiri ya katanya. Tidak ada selesai Pak, untungnya 5 miliar katanya. Tidak bisa, harus diulang lagi proyeknya. Allah Ustaz. Jadi harga diri itu di situ nampaknya bagi sebagian. Apa lagi kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Jangan main-main. Jangan ditolak, jangan dirubah-rubah. Dari mana antum dapat merubah kebijakan sendiri? Pikiran sendiri. Itulah pentingnya. Jadi ada yang Allah sebutkan secara nas, ada yang Allah sebutkan dengan analogi, dan analogi ini harus menyesuaikan, tidak bisa semuanya dianalogikan. Baik, fa iza wajadna ma fi mithli dzalikal ma'na fi ma lam yanuss fihi bi'aini kitabun wala sunnah ahlalnahu aw harramnahu. Apabila kita dapatkan ya apa yang semisal dengan sesuatu yang tidak dinaskan dalam Alkitab dan As-Sunnah, tapi ada makna yang sama dengan yang ada hukumnya secara teks dalam Al-Quran dan Sunnah, maka kita halalkan atau kita haramkan. Jadi ada makna yang sama. Seperti tadi Allah Subhanahu wa taala mewajibkan zakat
gandum, sah. Kemudian apa lagi? Kurma, betul. Kemudian apa lagi? Zabib. Kemudian apa lagi? Aqid. Apa aqid? Sukwaki. Aqid adalah makanan susu yang dibekukan. Nah, lalu dilihat semua baik gandum putih dan merah, hintah, syair, bur, atau kurma, atau zabib, atau aqid, ya. Apa kesamaan di antara semuanya ini? Satu, makanan pokok. Ya, ini hasil istinbatnya para ulama. Yang kedua, tahan di simpan lama. Ya, tahan disimpan. Aqid bisa disimpan lama. Dulu nak pakai kulkas, orang caranya untuk bisa disimpan, difermentasikan, dilamakan, dibekukan. Enak itu kata orang yang suka. Kata yang suka. Datang Profesor Dr. Abdul Karim Sunit Al-Amri ke rumah saya. Atau beliau minta tolong saya tuliskan bukunya. Lalu dia bawa aqid. Banyak pula dibawanya, ada lebih 1 kilo mungkin. Katanya, Rasmul hadza laziz. Mumtaz, ini sangat enak. Bagus sekali. Memang bagus. Enak bagi siapa yang suka. Akhirnya diambilnya, suruh saya makan. Awak menghormati syekh kan? Makan. Gimana? Enak, tapi sambil micing. Tentu belum pernah coba ya? Hah? Nanti kalau ada yang sama umroh ini saya coba cari aqid nanti. Coba makannya. Pasti karena kita tidak biasa. Tapi bagi yang suka, itu jadi makanan pokok. Nah, sama dengan mereka kalau makan durian. Makan durian. Kalau kita, Masya Allah. Ya, saya kali duduk 5 butir. Nah, tapi mereka nengoknya aja. Pas dibuka, nengok tertarik dia karena ada durinya kan. Pas dibuka, auzubillah. Nah, karena belum merasakan enaknya. Jadi ikhwani kaum muslimin muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi diamati ternyata kesamaan makna di dalamnya adalah makanan pokok dan tahan disimpan. Maka ulama mengatakan semua makanan pokok dan semua makanan yang bisa ditahan, maksudnya makanan pokok yang bisa disimpan, maka wajib zakat. Berarti beras ada dalilnya? Ya ada. Apa dalilnya? Qiyas. Kepada apa? Al-Quran dan Sunnah. Jelas? Nah, baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Li'annahu fi ma'na al-halali awil haram. Karena dia semakna dengan yang dihalalkan dan yang diharamkan. Aw najidu syai'a yusbihu syai'a wa minhu wa syai'a min ghairihi. Atau sesuatu yang mirip dengan sesuatu daripadanya sebagiannya. Wasyai'a min ghairihi, dan mirip pula dengan sesuatu yang lain dari satu sisi. Misalnya hewan untuk tebusan orang yang berburu di waktu ihram atau di tanah haram. Lalu dia sembelih kijang. Kijang dari satu sisi mirip dengan domba. Ukurannya, sah? Jumlahnya. Dari satu sisi harganya juga mirip. Dari sisi harga mungkin tidak terlalu beda, dari sisi jumlah beratnya juga tidak terlalu beda, mirip ukurannya. Wala najid syai'an aqrab minhu shabaha min ahadihima. Tetapi kita tak dapatkan kemirikan yang lebih dekat daripada salah satunya. Apa yang paling mirip sekali? Di antara dua kemiripan, mirip dari sisi harga dan mirip dari sisi ukuran. Mana yang lebih pas? Ukuran lebih dekat. Nah, fanulhiqu bi aulal asya'i syabahan bihi. Maka kita kaitkan dia dengan yang paling dekat kemiripannya. Kama qulna fi as-saidi, seperti yang kami sampaikan dalam masalah as-said. Dalam masalah tebusan buruan, hewan buruan ketika ihram atau di tanah haram. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT.
Sampai di sini kajian kita hari ini sudah sangat cukup ini. Jadi salah satu dari cara Allah menjelaskan hukum-hukumnya dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi SAW adalah cara yang kelima, yaitu dengan memakai qiyas kepada hal-hal yang menerima qiyas, analogi, tapi tetap rujuk kepada Al-Quran dan hadis. Artinya mengkiaskan sesuatu yang tidak secara tekstual dalam Al-Quran kepada sesuatu yang hukumnya ada secara teks dalam Al-Quran. Ini ittifaq. Ya, dari sisi ini jumhur ittifaq. Ya, hanya ada az-zahiriyah, mereka tidak melakukan qiyas. Tidak melakukan qiyas dalam apapun. Semuanya harus tekstual. Dan ini jelas pendapat yang sangat lemah. Karena Al-Quran dan hadis sudah mempraktikkan qiyas. Lalu kita tolak. Maka pendapat ini dianggap sebagai pendapat yang ghairu mu'tamad. Cuman terjadi lagi di antara jumhur setelah sepakat qiyas terhadap hukum ini boleh, salah satu daripada sumber hukum, mereka khilaf lagi. Boleh tidak mengqiyaskan sesuatu yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran kepada yang ada, kepada yang tidak ada nasnya juga dalam Al-Quran. Jadi dikiaskan kepada sesuatu yang tidak ada nasnya. Artinya hukum ini dikiaskan kepada qiyas lagi. Qiyas kepada qiyas. Ini masalah di dalam usul fikih. Tapi yang penting ini karena kita di dasar, maka pahami dulu bahwasanya qiyas itu mesti ada tanda benderanya, Al-Quran dan hadis. Jadi pastikan dulu ini disyariatkan atau tidak. Pastikan dulu disyariatkan atau tidak. Sebab kalau dikiaskan kepada sesuatu yang tidak pasti syariatnya, tidak ada dalil khususnya, ini tidak boleh. Contoh ya, semoga tidak salah ini. Orang yang masuk Ramadan atau hari raya berdasarkan hisab, bukan ahli hisab dengan ilmu falak. Mereka beralasan selain memaknai hadis faqdurulah dengan makna menghisab, juga mengkiaskan masalah kita masuk waktu salat pakai jam atau melihat matahari. Enggak, yang kita laksanakan hari ini, muazin mana? Dia lihat jam atau lihat matahari? Jam kan? Betul kan? Ya Pak. Padahal ada digital tuh. Jadi pasti lihat digital, tidak nengok lagi pergi ke lapangan tuh zuhur misalnya nanti diukur bayang-bayang sudah tergelincir atau tidak ada lagi kan? Betul kan? Nah, sekarang yang memakai hisab mengkiaskan masuknya Ramadan dengan hisab kepada amaliyah kita sehari-hari, yaitu mengukur masuknya waktu sholat dengan dengan jam. Kita katakan qiyas ini qiyas kepada qiyas, masih khilaf di antara ulama. Jelas? Karena qiyas itu nanti terbagi lagi, ada qiyas jali yang memang kuat dan ada qiyas yang ba'id, yang jauh. Makanya di sini terjadi khilaf. Tapi yang ittifaq adalah qiyas kepada yang ada dalilnya. Maka dengan demikian diketahuilah lemahnya pendapat memakai hisab, menentukan masuk keluarnya bulan qamariyah, baik untuk haji, menentukan Arafah, menentukan hari raya, menentukan puasa. Apalagi dia berijtihad dengan adanya nas. Ini lebih melemahkan lagi. Oleh sebab itu wallahu alam, pendapat yang kuat tentang masalah itu adalah tidak boleh menentukan masuknya puasa Ramadan dengan hari raya dan seterusnya kecuali mengikuti petunjuk Al-Quran dan hadis yang sifatnya tekstual di sini. Maka tidak lagi ada ijtihad. Tapi tak terpakai, dipakai tentunya untuk takrib, untuk mendekatkan kita. Hisab itu tetap dipakai, kenapa tidak? Dipakai, tapi tidak jadi patokan utama. Artinya bila menurut hisab sudah terbit,
menurut ru'yah belum terlihat, maka ru'yah didahulukan. Jelas. Atau tak terlihat karena mendung, maka kita sempurnakan 30 hari. Ini yang kuat. Wallahu a'lam. Tentu ini mengundang perdebatan lagi karena sudah sering konferensi internasional untuk menyatukan umat Islam puasanya dengan hisab, tapi insya Allah tidak akan pernah terjadi kesepakatan. Kenapa? Karena keluar dari dalil yang sharih dan sahih. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Saya kira tidak akan. Sudah 2 kali pertemuan dunia ahli hisab untuk menyatukan itu, ulama-ulama hisab, dan belum ada pernah kesepakatan. Sama dengan orang di Indonesia ini, antara Muhammadiyah dan NU kan tidak pernah sepakat juga untuk menentukan Ramadan dan hari raya. NU bertahan dengan ru'yahnya, Muhammadiyah bertahan dengan hisabnya. Disinilah pentingnya pemerintah untuk menengahi, karena kaedahnya qaulul hakim yaqdil alal khilaf. Keputusan pemerintah memutuskan masalah khilaf. Di sini pentingnya kekuatan pemerintah. Kalau pemerintah sudah memutuskan, andainya nanti misalnya pemerintah ternyata presiden orang Muhammadiyah, nanti hisab kan, kita ikut hisab ya Pak ya. Nah, tapi kayaknya Indonesia payah Pak ya. Nah, untuk jadi presiden selalu partai, bukan NU, bukan Muhammadiyah, tapi partai. Nah, tonton aja presiden bikin partai. Saya mau jadi presiden tapi tidak pakai partai. Oh, tidak jadi, alhamdulillah. Lebih enak, lebih nyaman. Ya Syekh? Nah, wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wasallam. Mohon maaf dan terima kasih, sampai bertemu kembali pekan depan insyaallah taala. Sekali sepekan lama sekali sebenarnya. Sekali sepekan sejam pula Jumat. Nah, tapi jadi daripada tidak nak ya. Alhamdulillah. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.